Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Bidara Barus dengan NIM 1101223205 dari kelas TD 4605. Saat ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara kita menganalisis dari tabel subnetting berdasarkan soal yang kita punya, gitu. Oke, tentu untuk menganalisis yang pertama adalah kita akan menentukan alamat jaringan utamanya, di mana di sini alamat jaringan utamanya adalah 192.168.20.2. Oke, kita ada menentukan nih alamat utamanya. Yang kedua adalah mengidentifikasi jumlah host. Kita melihat jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap kategori perangkat. Lihatnya di mana? Lihatnya dari soal yang kita punya. Oke. Berhubung kami adalah kelompok 3, jadi kita bisa melihat bahwa kelompok 3 ini ada 4 kelompok ya, KLMN, di mana masing-masing adalah 10, 17, 20, dan 60. Ini baiknya adalah sudah terurut ya, sudah terurut angkanya dari yang terkecil ke terbesar, ataupun sebaliknya dari terbesar ke terkecil, tergantung dari KM, KKN, ataupun NKK. Oke. Nah, dari jumlah PC host yang kita punya, kita drop nih ke tabel kita, tabel subnetting kita. Yang mana D ini merepresentasikan N ya, lalu untuk C merepresentasikan M, lalu B merepresentasikan L, dan juga A merepresentasikan 60, 20, 17, 10. Kenapa dari terbesar ke terkecil? Biar lebih mudah menghitungnya. 60, 20, 17, 10. Dan juga ada mas tambahan teman-teman. Yang pertama adalah tentu ya untuk hubungkan gedung 1 dan gedung 3. Router gedung 1 dan gedung 3 ini ada 2 host. Lalu router gedung 2 dan router gedung 3 ada 2 host. Lalu dari server ke router gedung 3 juga 2 host. Oke, kita mulai melanjutkan ya tahapan subnetting berikutnya. Tadi kita adalah yang pertama menentukan alamat jaringan utama sudah, mengidentifikasi jumlah host sudah. Yang ketiga adalah mengalokasikan ukuran subnet, yang mana ukuran yang dialokasikan ditentukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan. Jumlah host yang dibutuhkan. Kita gimana cara mengerjakannya? Kita bisa gunakan tabel ketentuan untuk menentukan ukuran subnet ataupun prefix berdasarkan jumlah hostnya. Nah, ini tabelnya. Tabel ini pernah dilihat gitu ya, mungkin tidak asing karena ada di praktikum jaringan komunikasi dan data. Jadi ini bisa diakses di modul. Oke, dari yang pertama adalah PC divisi D ataupun merepresentasikan kelompok N. Kita tahu bahwa host yang dibutuhkan adalah 60. Terus allocated size atau ukuran dialokasikan berapa? Kita bisa lihat dari tabel. Tabel apa? Tabel available address per subnet. Kan nggak boleh kurang ya, kalau kita butuhnya 60 berarti yang tersedia ataupun ukuran yang dialokasikan seharusnya tidak boleh kurang dari 60. Jadi kita cari manakah yang tidak kurang dari 60. Ada di sini ya, 64. Oke, kita tulis available address per subnetnya di tabel allocated size. Kenapa hanya 62? Padahal tadi 64 ya. Tapi kenapa ditulis 62? Karena kita akan mengurangi ataupun mensisakan 2 host untuk network address dan broadcast address gitu. Jadi kenapa 62? Karena 2-nya kita alokasikan masing-masing ke network address dan broadcast address. Oke. Terus prefixnya berapa? Prefixnya bisa dilihat bahwa kalau 64 itu prefixnya adalah /26. /26 itu subnet masknya berapa? Bisa dilihat di sini 255.255.255.192. Oke. Terus adalah alamat jaringan atau network address-nya. Kenapa ini 0? Karena memang untuk alamat jaringan pertama itu adalah
awal-awal adalah 0 ya teman-teman, walaupun di sini tadi 192.168.20.2, kita tetap menuliskannya dengan berakhiran 0. Oke, udah network address udah, lanjut ke range IP. Range IP adalah dari berapa sampai berapa gitu ya. Awalnya adalah dari jumlah network address ditambah dengan 1. Berarti 192.168.20.1. Sampai berapa? Batasnya sampai berapa? Batasnya adalah kita jumlahkan network address-nya dengan allocated size. Gitu ya, berarti 62 ini kita tambahkan ke belakang. Jadi 192.168.20.62. Oke, selanjutnya adalah broadcast address. Broadcast address ini diambil dari mana? Dari range IP ditambah dengan 1. Jadi 192.168.20.63. Nah, untuk berikutnya, untuk network address berikutnya ataupun alamat jaringan berikutnya, ini didapatkan dari apa? Dari broadcast address sebelumnya ditambahkan dengan 1. Ya, jadi ini semula 63, kita tambahkan nih jadi 64. Oke, 64 sama kayak tadi, range IP itu dari mana? Range IP adalah jumlah network address ditambah dengan 1, berarti 192.168.30.65. Terus range IP yang akhirnya kan range ya, batas-batasnya sampai mana? Sama kayak di awal, adalah jumlah network address ditambah dengan allocated size. Oke, kita cermati yang awal. Allocated size dari PC divisi C ataupun merepresentasikan kelompok M. Host yang dibutuhkan berapa? Oh, host yang dibutuhkan adalah 20. Yang tersedia atau ukuran dialokasikan berapa? Kita cek 20. 16 tidak mungkin. 32 cukup ya 32. Oke, kita tulis 32. Tapi ingat, karena tadi 2-nya kita alokasikan untuk network address dan broadcast address, berarti kita tuliskan cukup 30. 32 atau 30 itu masuknya ke mana? Masuknya ke /27. /27 subnetnya masnya berapa? .224. Berarti ini dari di tabel ya. Oke, berarti tadi kita lanjutkan batas range-nya berapa? Dari network address ditambah dengan allocated size, berarti 64 tambah 30, 94. Broadcast-nya berapa? Dari range IP ditambah dengan 195. Terus untuk network address atau alamat jaringan berikutnya diambil dari mana? Sama seperti awal, dari broadcast address sebelumnya ditambah dengan 1. Begitupun seterusnya. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai tabel subnetting. Untuk lebih detailnya ada di laporan. Gitu. Tapi secara sistem kerjanya kurang lebih seperti tadi, hanya dilakukan secara berulang, tapi sistematikanya sama. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dima Desita Manika Putri dengan NIM 110122323052 dengan kelas TT 4605. Nah, kali ini saya akan melanjutkan terkait penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang tugas besar pada mata kuliah Jaringan Komunikasi Data. Nah, kali ini seperti yang kita sudah ketahui ya, kita memiliki soal yang dimana sebuah perusahaan itu memiliki 3 buah gedung, yang dimana perusahaan ini terdiri dari 4 buah divisi, yang dimana semua divisinya ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Nah, dimana kebutuhan user dari setiap divisi ini, yang dimana satu gedung pertama itu terdiri dari 1 router dan a switch, yang dimana switch ini akan diasumsikan ke satu switch yang maksimalnya memiliki 32 ports Ethernet atau VO gitu ya. Lalu divisi A ini terdiri dari KPC host, divisi B ini terdiri dari LPC host, divisi C ini terdiri dari MPC host. Lalu selanjutnya untuk gedung yang kedua, terdiri dari 1 router dan base switch, yang dimana base switch ini diasumsikan ke satu switch yang maksimalnya memiliki 32 ports Ethernet atau VO. Nah, ini terdiri dari divisi D, yang dimana itu terdapat NPC host.
Lalu untuk gedung 3 yang terakhir terdiri dari satu router dan satu PC server yang memiliki HTTP dan DNS server. Nah, semua divisi ini dapat mengakses ke halaman website perusahaan yang memiliki alamat domain sesuai nama grup kita, .com, dan juga itu akan digunakan pada gedung 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan yang ketiga, yaitu menggunakan paket tracer untuk membuat topologi jaringan perusahaan tersebut dengan daftar perangkat, yaitu sebagai berikut, yang dimana gedung 1 itu satu router, A switch yang masing-masing switch terhubung ke dua host PC atau secara total dapat 6 PC. Gedung 2 satu router dengan B switch yang dimana switch terhubung ke dua PC atau secara total terdapat 2 PC. Nah, gedung 3 ini hanya terdiri dari satu router dan satu server saja. Nah, untuk rangkaian topologi dari kelompok kami sebagai berikut. Sesuai dengan penjelasan di soal tadi, yaitu topologi kami akan terdiri dari 3 buah router, yaitu di gedung pertama, gedung kedua, gedung 3. Gedung pertama digambarkan dengan background yang warna kuning, gedung kedua digambarkan dengan background warna biru, dan gedung ketiga digambarkan dengan background yang berwarna putih. Nah, untuk di gedung yang pertama, kita memiliki satu buah router yang nantinya akan terhubung ke 3 switch, yang dimana 3 switch ini masing-masingnya akan terdiri dari 32 port gitu ya, yang nantinya akan dibagi ke masing-masing satu switch ini terdiri dari 2 PC host gitu ya, yang dimana switch yang pertama ini akan terdiri dari 2 PC host, begitupun selanjutnya. Jadi total PC host pada gedung 1 itu terdapat 6 PC host. Nah, selanjutnya pada gedung yang kedua, terdiri dari satu router dan juga satu switch. Yang nantinya satu switch ini akan membagikan jaringannya itu ke 2 PC host gitu ya. Namun, kenapa di sini terdapat 2 switch? Dikarenakan total portnya itu ada 32, maka port yang ada pada switch yang pertama ini akan bertotal 31. Nah, satunya lagi akan dialihkan ke port, maksudnya yang di switch yang keempat gitu ya. Jadi total port pada switch kedua ini ada 32. Jadi 31 ditambah 1 totalnya adalah 32 port pada router yang kedua atau gedung kedua. Nah, selanjutnya untuk di gedung yang ketiga, terdiri dari satu router dan juga satu server gitu ya. Jadi ini dia gambaran topologi jaringan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal yang keempat, yaitu konfigurasi IP address pada satu server, 3 router, dan 8 PC sesuai hasil perhitungan subnet masing-masing gedung. Nah, langsung saja kita ke topologi jaringan dari kelompok kami. Langsung kita ke router yang kedua. Kita langsung klik. Kita ke bagian CLI. Lalu kita klik di sini, di bagian kosong, lalu tinggal di enter. Oke, jika sudah muncul router seperti ini, kita akan menyalakan dengan cara enable, yaitu dengan ketik EN. Lalu kita enter. Lalu kita langsung saja masuk ke terminal konfigurasi T, yaitu kita dapat mengetik conf T. Kita langsung enter. Nah, setelah itu kita dapat masuk ke salah satu interface, yang dimana sesuai dengan router yang kita pakai, interface-nya adalah FA00. Jadi kita akan ketik INT F0/0. Kita langsung enter. Baik, langsung kita masuk ke konfigurasi interface-nya. Itu kita dapat memasukkan IP address-nya. Nah, di sini kita bisa ketik IP add spasi, langsung kita ketikkan IP address yang ada di sini, yaitu 192.168.20.1. Kita langsung enter. Jika sudah muncul seperti ini, berarti kita bisa langsung mengaktifkan konfigurasi interface secara administratif pada perangkat, yaitu dengan mengetik no sh. Nah, jika kalian langsung ingin
exit atau keluar dari interface-nya, kalian bisa ketik exit. Nah, maka dari itu konfigurasi IP address pada router kedua, pada gedung kedua, itu sudah dapat diaktifkan. Nah, begitu pula jika kalian ingin mengaktifkan konfigurasi IP address di router 1, router 3, ataupun di switch ataupun di PC dari topologi jaringan yang sudah dibuat. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penjelasan saya. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan gitu ya bagaimana cara melakukan ping dari salah satu PC ke PC lain, dari salah satu divisi ke divisi lain, dan juga kita akan melakukan akses server domain via web browser. Kita mungkin akan mendemonstrasikan salah satu saja, namun untuk keseluruhan hasil bisa dilihat selengkapnya di laporan. Oke, yang pertama tentu kita membuka gitu ya Cisco Packet Tracer di masing-masing perangkat yang kita miliki. Dan di sini dapat dilihat bagaimana topologi jaringan yang kelompok kami buat berdasarkan saat. Oke. Yang pertama kita pilih PC mana yang mau di ping gitu ya. Oke, misalkan kita pilih dari divisi A, kita pilih yang ini. Oke, kita klik. Saat ini kan ini ada banyak menunya ya, bisa klik ke desktop, program dan atribut. Kita pilih yang desktop. Habis itu kita klik command prompt. Oke, nah ini dia tampilannya. Lalu bagaimana cara nge-ping? Caranya adalah kita klik ping, lalu tujuannya, IP tujuannya. Tadi saya kalau tidak salah, ini apa ya? Ini itu maaf ya, agak lupa-lupa, ingat, jadi kita coba cek saja IP-nya. IP-nya itu 192.168. Nah, itu 192.168.20. Lalu jika sudah, ini kita ngetik alamat tujuannya ya, alamat IP tujuannya kita enter. Kita tunggu. Nah, jadi request timeout tuh setiap kita pertama kali melakukan request atau nge-ping gitu ya, pasti munculnya adalah request timeout. Berarti bisa dikatakan masih apa ya, mencocokkan protokolnya. Dan jika sudah muncul reply, berarti sudah berhasil terhubung. Kita coba lagi ya. Kalau yang pertama kali kan tadi request timeout, apakah yang kedua kali akan langsung reply atau sudah langsung terhubung? Kita coba. Ping ya, lupa ping 192. Yang tadi salah tulis ya, kurang lengkap pingnya 192.168.20.2. Harusnya kalau yang ping kedua itu sudah tidak request timeout. Nah, langsung ya. Berarti tadi kenapa request timeout? Karena baru pertama kali mencocokkan, jadi masih mencocokkan protokolnya. Tapi ketika ping kedua dengan alamat tujuannya sama, jadi langsung terhubung. Ditandai dengan apa? Dengan reply. Nah, selanjutnya kita akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara mengakses server domain via web browser. Yang pertama adalah ini servernya ya. Kita pilih desktop lagi, kita klik web browser. Ini. Itu agak ngebug ya. Oke, apakah sudah berhasil? Kita coba lagi. Nah, udah, ini sudah desktop. Lalu kita klik ininya ya, 192 titik. Server ini IP-nya berapa ya? Sebentar, config. Oke. 192.168.20. Oke.
Ini kita masukkan ya IP dari servernya 192.168.20.1. Kita enter. Nah, ini dia. Muncul ya. Jadi mungkin sekian terkait demonstrasi ping dan juga akses server domain via web browser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustaqim Lubis dengan NIM 10101223350 dari kelas TT 4605. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar mata kuliah Jarkomdat dan saya mendapatkan poin ke-5 dan 6 dari pembagian tugas yang sudah dibagi. Di sini ada 6 tugas, saya mendapat poin 5 dan 6 yaitu demonstrasi penjelasan MAC address table di switch serta demonstrasi penjelasan routing table di router, yang dimana topologi yang kami gunakan sudah ini, lalu kemudian tabel VLSM kami sudah tentukan dan sudah dibagikan oleh dosen mata kuliah, yang dimana kami dari kelompok 3 jumlah switch 3 untuk di A di gedung 1, di gedung 2 itu jumlah switchnya ada 2, gedung 3 itu terdiri dari satu server, tidak menggunakan switch, yang dimana satu divisi itu satu gedung itu kita bagi menjadi 3 divisi, itu untuk gedung 1, dan gedung 2 itu terdiri dari satu divisi yaitu divisi D. Di gedung 1 ada ABC, itu di gedung di gedung 1 divisi A itu kelompok K, di L juga 17 dan M ada 20. Sementara N itu divisi D itu di gedung 3 sendiri. Yang dimana ini merupakan gambar topologi kami. Dia di gedung 1 divisi A itu ada 10 perangkat. Nah, kami mewakilkan namanya VVC, yang dimana VVC ini mewakili PC yang udah ditentukan. Ini 10 misal di divisi A di K ini ada 10, berarti dibagi 2 55, dan ini juga dibagi 55. Ada ya, berarti kalau misalkan ini 17 ada bagi 2 itu ada yang 7, ada yang 6 ya teman-teman. Dan ini ada yang 8, ada yang 7, mohon maaf. Dan ini switch 3 di switch 2 itu divisi ABC, berarti divisi C, yang dimana dia jumlah PC-nya itu ada 20 diwakili 2 VVC, dimana satu VVC terdiri dari 10 gitu teman-teman. Ini juga sama seperti itu. Nah, kita langsung mengecek untuk di switch MAC address table gitu ya. Kita terlebih dahulu enable dulu, lalu kemudian kita show MAC address table. Nah, ini masih satu karena kita belum mengeping VVC yang di VVC 0 sama VVC 1 belum kita ping. Maka dari itu kita klik dulu VVC 1-nya, VVC 4, mohon maaf. Saya VVC 0 berarti dari kanan berarti. VVC 4 kita ping terlebih dahulu, ping dengan IP yang VVC yang terkoneksi dengan satu switch itu. Misal ping berarti 142 ya, 192.168.20.142. Kita ping, oke, sudah masuk. Lalu dengan begitu kita bisa mengecek MAC address yang sudah dihidupkan VVC-nya. Kita ping VVC-nya dengan switch yang terkoneksi. Kita show MAC address table. Maka dari itu ini sudah terhubung 3 slot, 3 port, yang 2 port untuk VVC, 1 port untuk ke router. Sementara itu switch 1 sama seperti itu, kita enable, lalu kemudian kita klik show MAC address table. Ini juga masih satu, kita harus mengeping dulu dengan VC yang ada di sebelahnya. Ping 192.168.20.98 126 berarti ya, 126. Tapping sudah berhasil. Maka dari itu kita bisa melihat tabel yang di switch 1. So MAC address table. Nah, ini sudah terhubung 3 port. Masing-masing portnya itu menggunakan protokol dynamic. Dan sama hal seperti itu juga dengan divisi ini. Divisi C itu terdiri dari 20 PC, yang dimana kami menggunakan 2 VVC perwakilan,
agar mudah untuk menggambarkan topologinya, namun sama saja seperti biasa. Maka kita lihat MAC address table-nya, show MAC address table. Nah, ini masih satu, berarti kita belum mengeping isi satu dengan isi yang lain. Kita ping isi 8-nya dengan terhubung dengan koneksi satu switch itu, switch 2. Ping 192.168.20.94. Ya, sudah selesai di ping. Lalu kita bisa melihat MAC address table. Oke, sudah. Ini MAC address table untuk di switch 2. Oke. Lalu kita lanjut di switch 3. Itu di gedung 2 kan itu terdiri dari satu divisi ya teman-teman, divisi divisi D itu kelompok N, yang dimana terdiri dari 60 PC. Berarti kalau kita bagi, sementara yang diminta di soal itu dia harus ini salah 2 port ya. Sebentar, harus nih di gedung 3 itu satu visi, di gedung 2 itu dan dengan satu switch dengan maksimal satu switch itu 32 port. Maka ini kita bisa simpulkan bahwasanya 60 dibagi 2 itu 30. Lalu kita pecah lagi menjadi 4, berarti 60 bagi 4 15. Berarti satu PVC mewakili 15 PC untuk di kelompok N. Maka dari itu di switch ini, switch 3, kita menghubungkan 32 port, yang dimana untuk satu PVC kan 15 kali 2 30, ke atas 31 dan ke kanan 32. Maka kita enable dulu untuk melihat tabel MAC address-nya, kemudian kita show MAC address table. Ini coba kita ping dulu karena dia masih terhubung di 2 ya, 2 jalur. Maka kita ping dulu ini PC-nya PC 0. Iya benar. Kita ping dulu dengan command prompt. Lalu kita lihat di sini IP-nya. IP-nya itu ini. IP-nya itu +1 berarti. Ya. Itu tadi 20. Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba lagi dengan show MAC address table. Oke. Nah, kita coba dulu ini. Berarti tadi pembagiannya Oke, di sini sudah kita ping tadi ke sini 1.25. Lalu kita sudah mendapatkan tabel MAC address-nya, ada 4 yang terhubung dengan switch itu, 4 port. Itu
dia dengan protokol dan MAC. Oke, jadi di sini juga sama, kita enable dulu, lalu kita show MAC address table masih 2, lalu kita ping PC ini antara PC ini dengan PC yang sebelahnya dengan terhubung satu switch yang sama. Kita lihat dulu IP-nya 20.1. Ini kita ping 92.168.20.1. Oke, sudah kita ping, lalu kita show MAC address table. Oke, sini sudah muncul 4 port yang terhubung dengan ini. Sama karena ini ibaratnya terkoneksi juga ke atas dan ke switch ini. Oke, berarti sudah untuk table untuk penilaian kelima. Lalu kita beralih ke selanjutnya, itu penjelasan routing table di router, yang dimana nanti kita bakal mengecek di sini masing-masing router yang kita gunakan. Untuk mengecek routing table di router, maka kita beralih ke router, lalu kita lihat di menu CLI. Kita bakal menghidupkan terlebih dahulu untuk ini menghidupkan routernya dulu, lalu kita masukin show IP route. Oke, di sini sudah terlihat bahwasannya untuk router 1 di router di gedung 1, dia terkoneksi dengan statis di antara router 145 dengan 20.0, lalu dia bakal menggunakan tabel routing statis, yang artinya di sini network address itu yang menggunakan next hop. Dia bakal next hop ke router gedung 3 lalu menuju ke gedung 2. Dan untuk ini 4 IP ini yang terhubung secara connect, artinya dia device yang tanpa menggunakan next hop, langsung saja gitu. Dengan titik 64, dengan titik 96, dengan titik 128 ya, dia terkoneksi secara langsung tanpa perlu next hop-nya. Sama begitu juga dengan router di gedung 2, pertama kita hidupkan terlebih dahulu dengan show IP route. Nah, di sini dia dua saja yang menggunakan connect. Dengan connect, dia artinya device yang tanpa next hop, sementara tiga dia menggunakan statis, yang dimana di sini artinya dia network address-nya itu pakai menggunakan next hop. Seperti itu teman-teman. Dan untuk menjawab pertanyaan nilai tambahan, selain pakai Cisco, kita juga sudah mencoba menggunakan ini GNS3, namun kemarin kendala karena laptop kita menggunakan Windows, sementara GNS3 lebih gampangnya menggunakan Ubuntu. Jadi kita sudah coba download VirtualBox juga, namun kemarin kendala di virtual ininya, di Ubuntunya untuk nyambung ke laptop saya. Jadi makanya kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan untuk menunjukkan proses 4 di OSI layer, itu berarti transport layer, berarti kita bisa melihat dari ARP table-nya di bagian router, masing-masing router. Dengan komen itu show ARP. Nah, dilihat bahwasannya di sini semuanya 4 portnya menggunakan tipe ARPA, yang dimana itu protokol yang terkoneksi antara gateway komputer, sehingga protokol routingnya statis yang menggunakan ARPA. Begitu juga dengan ini, kita cek untuk proses 4 di layer 4 itu transport layer, kita show ARP route. So ARP di sini dia
terkoneksi dengan tiga port, namun ini menggunakan tabel routing ARPA yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwasanya terkoneksi antara gateway komputer, sehingga protokol routing yang statis lah yang menggunakan ARPA ini, maka dia yang terkoneksi ini satu ini. Oke, jadi itu menjawab pertanyaan nilai tambahan yang poin kedua. Dan poin ketiga, di sini kami mengangkat permasalahan di latensi yang tinggi. Nah, untuk solusi permasalahan dari latensi yang tinggi, maka dalam komunikasi data itu dapat mengimplementasikan teknologi edge computing yang dimana memproses data lebih dekat dengan sumbernya, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengirim data ke pusat data utama. Nah, edge computing ini memungkinkan perangkat di jaringan pinggiran seperti router atau gateway untuk menangani sebagian pemrosesan data secara lokal sebelum mengirimkan ke pusat data utama. Nah, dengan cara ini latensi dapat dikurangi secara signifikan demi meningkatkan kecepatan respon dan efisiensi sistem komunikasi data secara keseluruhan. Selain itu, integrasi dengan jaringan 5G dapat mempercepat transmisi data, mendukung aplikasi yang memerlukan real-time processing seperti IoT dan aplikasi argument reality. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.